ada ulama namanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm ini orang Andalus, orang mana tuh? Spanyol ya. Iya. Sekarang Spanyol. Beliau termasuk ulama yang terdepan untuk membantah ulama-ulama lain yang mengharamkan musik. Bahkan beliau mengatakan eksplisit itu dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi di kitab beliau Al-Muhalla ada bab khusus tentang bantahan terhadap keharaman lagu dan musik. Beliau eksplisit mengatakan 20 hadis yang dijadikan hujjah oleh ulama-ulama yang mengharamkan musik itu semuanya batil tuh. Iya, kalau nggak percaya bukalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai tadi ya video yang sudah teman-teman tonton. Ada seorang ustadz, tepatnya Ustadz Ahmad, mengatakan bahwa hadis yang menganggap yang berkenaan mengenai alat musik itu tuh tidak bisa dijadikan hujah dengan mengambil pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan katanya karena Ibnu Hazm mengkritik hadis-hadis tersebut yang sebanyak 20 ya, alias ada cacatnya katanya. Apa benar seperti itu? Mari kita bahas ya. Hadisnya, salah satu hadis yang dibahas oleh Ibnu Hazm sebenarnya ada di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5590. Oke, ini saya ngambilnya di kitab Fathul Bari ya, penjelasan Sahih Al-Bukhari. Oke, kita bacakan dulu hadisnya seperti apa. Ini sanad. Hisham bin Amr berkata, Sodaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami, Atiyah bin Qais Al-Kilabi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ghun Al-Asy'ari menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari menceritakan kepadaku, Wallah, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia mendengar Nabi SAW bersabda. Ya, di sini dengan lafaz jazm alias pasti dari Rasul SAW bersabda. Kita zoom dulu saja ya. Sungguh akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan musik. Ma'azif itu ya, ma'azif. Sungguh akan ada orang-orang yang tinggal di lereng gunung, lalu datang kepada mereka membawa hewan ternak mereka, dan datang kepada mereka orang miskin untuk suatu keperluan. Mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Maka Allah menimpakan hukumannya kepada mereka malam itu, menghancurkan gunung tersebut serta mengubah yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Oke, yang di garis bawah di sini mungkin yang ini ya, musik alias ma'azif itu ya, yang jadi pembahasan di video sebelumnya. Oke, bukti bahwa ini tidak dianggap oleh Ibnu Hazm ada di sini. Sebentar. Bisa dilihat di sini ya. Ibnu Hazm mengklaim hadis ini terputus antara Imam Bukhari dan Hisham. Ya, jadi Ibnu Hazm mengklaim bahwa terputus alias munqat. Ya, ini Hisham bin Amr. Jadi menurut Ibnu Hazm, Al-Bukhari tidak mendengar langsung dari Hisham bin Amr. Ya. Apakah benar seperti itu? Di sini dibahas sebenarnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hazm mengklaim hadis ini terputus antara Imam Bukhari dan Hisham, seperti yang tadi dijelaskan ya, sanad pertama. Alasan ini dia jadikan sebagai jawaban bagi mereka yang berhujah dengan hadis itu untuk mengharamkan musik. Namun dia keliru dalam hal itu dari berbagai segi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hajar ya, dikenal memiliki sanad bersambung, mausul sesuai kriteria Sahih Bukhari. Imam Bukhari terkadang melakukan hal seperti ini karena dia telah menyebutkan hadis yang sama di tempat lain dengan sanad yang mausul. Terkadang juga dia melakukan hal itu karena sebab-sebab lain yang tidak dimasuki unsur cacat, yaitu sanad terputus. Jadi menurut Ibnu Hajar sebenarnya Abu Bukhari mendengar kok dari Hisham. Ini juga lengkapnya ya. Syekhnya Ibnu Hajar Al-Hafiz Abu Fadl menanggapi perkataan Ibnu Salah. Jadi di sini mengatakan bahwa sebenarnya Abu Bukhari mendengar dari Hisham. Ya. Oke, katakanlah masih kekeh orang yang berpendapat seperti itu. Oh, tidak bisa. Abu Bukhari tidak menerima. Oke, ya.
kita bawa hujah yang lain, yaitu ada buku yang lain ya. Buku yang berjudul Siapa Bilang Musik Haram, karangan Syekh Al-Albani. Oke, di sini saya mengharapkan teman-teman bersikap objektif ya, tidak mengatakan aduh ini Wahabi nih. Jangan seperti itu, objektif terhadap apa yang dibawakan ya. Kita lihat, ini judul aslinya sebenarnya Tahrim Alat Torb ya, tapi ini dibikin seperti ini mungkin karena strategi marketing agar laris mungkin ya. Di sini dijelaskan ya. Oke, tadi dikatakan tidak bisa, Abu Hori tidak mendengar dari Hisham katanya. Oke, ada alasan yang lain. Nah, di sini Syekh Al-Albani mengatakan bahwa ada sanad yang lain dari Hisham ya. Totalnya ada 4 ya. 4 jalur. Jadi gini. Ada dari jalur Ibnu Hibban ya, dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi dari Hisham ke satu orang lagi, lalu ke Ibnu Hibban. Siapa dia? Dia adalah Al-Qattan ya, lihat. Al-Husain bin Abdullah Al-Qattan telah mengabarkan kepada kami, ya, berkata Hisham. Nah, jadi dari Hisham ke Al-Qattan lalu ke Ibnu Hibban. Siapa Al-Qattan? Rawi yang thiqah dalam Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi. Jalur yang kedua Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Ya, siapa yang keduanya? Yaitu Musa bin Sahal Al-Juni Al-Basri menceritakan kepada kami. Nah, Musa bin Sahal itu menceritakan kepada Imam At-Tabarani. Siapa itu Musa? Musa adalah seorang perawi yang dapat dipercaya lagi hafidh. Ya, biografinya dalam Syiar Alam An-Nubala lagi. Ya, lalu yang ketiga, Imam Tabrani juga menyebutkan bahwa Muhammad bin Yazid bin Abdus Somad ad-Dimashq telah menceritakan kepada kami. Nah, dari jalur Hisham pun ke Muhammad bin Yazid kepada Imam Tabrani. Siapa Muhammad bin Yazid ini? Al-Hafiz Ibnu Asakir dengan riwayat sejumlah riwayatnya menyebutkan ini thiqah ya. Biografinya ada di Tarikh Dimashq Al-Hafiz Ibnu Asakir. Yang keempat, Ismaili dalam Mustakhraj ala As-Sahih. Ya. Di sini ada 4 jalur. Jadi jika ada yang berpendapat bahwa Imam Bukhari tidak menerimanya dari Hisham, ada jalur yang lain. Oke, misalkan orang yang berpendapat itu masih kekeh ya, dengan alasan yang lain nih, karena alasan yang tadi sudah terbantahkan. Ini dengan alasan yang lain, katanya Shadaqah bin Khalid itu dhaif ya. Itu menurut Ibnu Hazm juga dhaif. Ibnu Hajar menjelaskan ya di tempat yang sama. Shadaqah bin Khalid dia adalah ad-Dimashq dan berasal dari maula keluarga Abu Sufyan. Dia tidak memiliki riwayat dalam Sahih Bukhari selain hadis ini dan satu hadis terdahulu dalam pembahasan keutamaan Abu Bakar. Ia berasal dari Hisham bin Amr dari Zaid bin Muqid. Shadaqah yang disebutkan ini adalah seorang periwayat yang thiqah ya, menurut semua ahli hadis. Oke, seperti itu. Tapi segitu saja yang bisa saya bahas. Jadi saya tidak membahas ini mengenai general alias umumnya bagaimana hukum musik itu, tapi ini mengenai orang yang berpendapat yang menukil pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi saya hanya membahas itu ya. Jadi bagi orang yang masih berpendapat mengenai halal atau bolehnya musik dari pendapat Ibnu Hazm, hanya ada 2 yang harus dilakukan. Satu, merubah pendapatnya, atau yang kedua mencari alasan yang lain ya, karena itu bisa dibantahkan kalau misalkan mencari alasan dengan Ibnu Hazm. Oke, semoga video ini bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.